Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bilhamdulillah ala kulli ni'matin najham bi bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, sejenak mari kita saling bertukar pengalaman. Mudah-mudahan dengan hal ini kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu saat nanti kepada umatku tentang beberapa hal. Yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Mereka mencintai 5 hal, kemudian melupakan 5 hal. Apa itu? Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Umatnya Nabi itu ada yang mencintai dunia, kemudian melupakan akhirat. Maka jangan heran kalau hari-hari ini ada orang yang memperjuangkan kehidupan dunianya ini luar biasa. Seakan-akan mereka ini mau hidup selama-lamanya dan melupakan akhirat, di mana akhirat itu banyak hal yang kemudian dimintai pertanggungjawaban. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sering menyampaikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan. Masalahnya, apa iya mungkin ketika orang di dunia ini tidak mau hasanah, tidak mau berbuat baik, kemudian fil akhirati ini hasanah, di akhirat ini mendapatkan kebaikan, walaupun membincangkan tentang kebaikan itu adalah hanya Allah. Tetapi kita sebagai makhluk Allah mungkin punya harapan. Kita berbuat baik saja belum tentu kebaikan itu pada bagian yang mana yang meribakan Allah, sehingga bisa kita ini mendapat predikat abdan syakuro, sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan itu. Maka jangan sampai kemudian kita ini mati-matian memperjuangkan dunia, tetapi kemudian lupa akhirat. Ada loh orang yang ketika dia ini masih hidup di dunia, mengumpulkan harta benda dengan begitu sungguh-sungguh begitu ya. Ternyata harta benda yang dikumpulkan itu masih belum bisa dinikmati dengan sepenuh hati. Tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membincangkan tentang dunia itu ya yang biasa-biasa saja. Jangan sampai kemudian kita menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia ini sehingga lupa kehidupan akhirat, bahwa apa yang kita miliki itu seperti yang dijelaskan di dalam surat dalam salah satu ayat Al-Quran dijelaskan kepada kita, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, bahwa segala sesuatu yang kita terima itu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Orang pengen hidup selama-lamanya, bahwa di depan kita itu ternyata ada satu masa yang disebut dengan kematian. Suka tidak suka pasti kita akan ketemu dengan hal itu. Maka bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi itu? Maka perbanyaklah amal soleh. Jangan sampai kita ini menyakiti hati saudara-saudara kita, apalagi mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Maka jangan sampai kita ini repot memperjuangkan kehidupan, tapi lupa bahwa di depan kita ada satu masa yang disebut dengan kematian, bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Yang berikutnya, wa yuhibbunal qusur wa yansawunal kubur. Kita ini sangat senang sekali kepada bangunan-bangunan yang megah, tapi melupakan tentang tempat kita setelah kehidupan dunia. Apa itu? Kuburan. Maka sehebat apapun kita, kembalinya ya tetap ke tanah yang ukurannya hanya 2 kali 1 meter. Itulah rumah kita di masa yang akan datang. Jangan sampai kita ini rakus
mengambil hak orang lain, tapi pada akhirnya harus kembali ke tanah. Yang berikutnya, wa yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Kita ini sangat senang sekali dengan harta benda yang begitu banyak. Orang punya pikiran kalau orang kaya itu kan bisa melakukan apa-apa saja gitu ya. Tetapi lupa bahwa sekali lagi bahwa apa yang kita terima itu ternyata dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senyampang kita ini masih bisa bersedekah. Mari kita sedekahkan sesuatu yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, wa yuhibbunal khalq wa yansawnal khaliq. Kita ini mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah yang menciptakan kita. Maka jangan sampai kecintaan kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, entah itu harta benda atau hewan piaraan atau sesuatu yang menyebabkan kita ini bangga, tetapi lupa bahwa itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu berusaha untuk selalu mengingat Allah. Dengan begitu kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa akan diberikan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulumi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Selamat menunaikan ibadah buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.